Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Kamis 16 Oktober 2025. Hari biasa pekan 28. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, pembenaran itu karya penyelamatan olehmu atas dasar iman. Engkau sudah menjanjikan, dan kemudian karena kesetiaanmu, Engkau menepati apa yang sudah dijanjikan itu dengan memberikan kebenaran atas dasar iman akan Yesus Kristus, yang sama sekali tidak dapat diterima oleh Paulus itu, bahwa hukum Taurat yang sifatnya hanya persiapan akan dapat menghasilkan kebenaran yang olehmu hanya bisa diberikan secara cuma-cuma lewat karya penebusan Kristus, dan hanya dapat dicapai oleh iman yang harus diberikan juga. Orang melakukan hukum dalam perjanjian lama, orang mendapatkan pendamaian dari dosa. Itu hanya menunjuk dan harus dilengkapi oleh peranan iman akan Kristus yang bekerja oleh kasih. Dari dirinya sendiri, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Pendamaian yang sejati hanya diperoleh berkat darah Kristus. Bapa, Farisi menghalang-halangi orang yang berkehendak baik. Kami bertanya-tanya, mengapa pemimpin agama bisa sampai begitu? Sikap longgar tidak pernah ada pada orang budak hukum ini. Hukummu itu semula tentu berinspirasikan cinta kasih karena orang mencinta dan menghargainya. Tetapi dengan hilangnya inspirasi dan cintamu yang luhur, spontan orang melakukan hukum karena wajib. Penjiwaan yang merosot rendah menyebabkan orang berpendapat bahwa peraturan harus ditambah banyak, diperketat, lebih jelimet, lebih berat. Bukan cinta yang menang, tetapi peraturan jadi didewakan. Semakin banyak, semakin baik, semakin sempurna. Ini semua ditujukan kepada orang lain, umat biasa. Orang menjadi enggan akan beban begitu berat tanpa inspirasi, karena tidak ditunjukkan cinta kasih, setia, dan kemurahanmu. Bapa, orang sering takut akan salah dan dosa. Orang biasa banyak ditegur, dituduh, dipersalahkan, dianggap tidak mampu menepati hukum. Farisi merasa diri bisa, kuat, ia orang hebat, tentu paling berkenan kepadamu, kagum akan perbuatan. Ini justru yang ditentang oleh Yesus. Farisi dituduh celaka berulang kali karena memberatkan hukum. Ia tidak membuat jalan pengabdian lebih lancar karena mau membuktikan bahwa hanya sedikit yang kuat seperti dia. Nyatanya dalam sejarah, mereka menentang nabi yang mau membawa inspirasi menunjuk pada penjiwaan yang lebih tinggi seperti Yesus. Farisi hanya menghargai yang bisa dihitung, dicocokkan, dijumlah, sedang cinta tidak mau menghitung, tetapi mau mengabdi di mana Engkau memanggil, menanti. Pengabdian dengan cinta itu lemah lembut dan rendah hati, jiwa jadi lega, beban jadi ringan. Itu kelancaran yang diinginkan oleh Yesus, namun tidak pernah dimiliki dan tidak diinginkan orang Farisi yang mau berprestasi. Ada pertentangan dasar antara sikap Yesus dan sikap Farisi. Bapa, sumber iman kepercayaan, kami telah Kau anugerahi iman dan Kau perkenankan ikut serta dalam Putramu. Kami mohon kekuatan
agar mampu menyelesaikan apa yang telah Kau mulai melalui Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.